Saya tinggal di Bendul Merisi, Pak. Jadi saya mau mempermasalahkan surat ijo ini, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Soleh. Surat ijo ini itu sudah masalah puluhan tahun. Sampai sebelum saya jadi wali kota, surat ijo itu kayak kepentingan politik, kayak wong sing susah wargae kok digawe kepentingan politik. Surat hijau mau tidak mau Pak Soleh, ini sudah masuk ke dalam aset pemerintah kota Surabaya. Karena itu pada waktu saya menyampaikan surat hijau ini ketika sudah masuk, apakah surat apapun lah, kalau saya tidak mengatakan surat hijau lah, ada ketika tanah masuk ke dalam aset pemerintah kota, maka ketika melepaskannya, ketika melepaskan aset pemerintah kota, itu yang pertama, bisa melalui sewa. Yang kedua, tidak melepaskan, meminjamkan sewa. Yang kedua, kalau ingin dilepaskan, maka ada dua. Hibah kepada negara, tidak boleh kepada orang per orang, tapi hibah kepada instansi lain pemerintah. Yang ketiga, itu bisa dilepas dengan harga appraisal, harga pasar. Disitulah yang saya katakan, bahwa surat ini apapun tanahnya pemerintah kota Surabaya, kalau itu tanahnya sudah masuk di pemerintah di aset, maka ya ojo double luru, ono retribusi ini, ono PBB ini. Itu yang saya sampaikan kemarin, pertama kali jadi wali kota sudah saya sampaikan surat itu ke Pak Menteri, Menteri Agraria, BPN dan Agraria. Kemarin sudah dirapatkan, Pak. Kemarin sudah dirapatkan, bahkan Pak Menteri sudah merapatkan dengan seluruh jajaran, ono kepolisian, ono kejaksaan, bahkan dengan KPK pun. Satu kalimat yang keluar, kalau itu sudah menjadi aset negara, maka mau tidak bisa dikeluarkan kecuali harus dibeli. Kami mengatakan, Pak, boleh tidak ketika itu tidak ada retribusi. Karena itulah kemarin Pak Menteri ketika mengadakan acara di Surabaya, beliau mengatakan untuk seluruh tanah aset pemerintah kota Surabaya yang jari ini apa yang dulu ngomongin surat hijau, surat apalah yang digunakan untuk rumah tinggal, maka akan dilakukan dengan HGB di atas HPL selama maksimal 30 tahun atau 25 tahun. Di situ tidak ada lagi retribusi, tetapi ada membayar sebagai ikatan itu bahwa asetnya negara. Jadi 50.000 sama seperti tadi yang saya sampaikan, 50.000 per tahun. Setelah itu lek sampai 20 tahun, ya sampai mek 1 juta, Pak. Nah, setelah itu baru bayar PBB. Yang saya sampaikan kepada beliaunya, loh Pak, warga ini double soalnya. Double bayar retribusi, bayar ini, terus ada lagi bayar PBB. Kan tidak elok kalau seperti itu, sehingga itulah yang disampaikan Pak Menteri. Jadi yang terkait surat hijau, Pak, saya berharapnya di tahun ini sudah selesai. Karena Pak, kalau di perwalinya Surabaya itu yang perda yang sudah kita keluarkan itu sudah diberikan, tapi biayanya berapa? Apakah itu 0%? Tidak ada, Pak, yang memperbolehkan itu. Gimana Pak Soleh? Terima kasih, Pak. Jadi kalau di Perwali 51 tahun 2015 tentang tata cara pelepasan tanah aset pemerintah kota, di situ disebutkan, Pak, itu adalah tanah negara, hak pengelolaan. Artinya pemerintah kota tidak berhak, Pak, untuk melepas, dan perwali tersebut tidak pernah dijalankan. Dan kami sudah melaksanakan, menanyakan kepada BPN, tidak bisa, Pak. Jadi begini, Pak, mengenai aset tadi, bahwa sejak adanya Perda nomor 16 tahun 1999 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, di situ tidak dicantumkan, Pak, konsideran untuk undang-undang pokok agraria. Tidak ada. Yang ada adalah Undang-Undang 16 tahun 50. Undang-Undang Jaba Kota. Artinya SKHPR 97
Tetapi perdanya 96 tidak diakui di dalam perda pemakaian. Tapi di dalam pasal 8-nya disebutkan persetujuan HGB di atas HPL. Jadi saya kalau membacanya itu tata cara bagaimana aset pemerintah kota ini menjadi tanah negara ini masuk menjadi aset pemerintah kota. Tata caranya itu seperti apa, Pak? Kami tidak tahu aturan apa yang digunakan. Karena begini, Pak, setelah adanya perolehan tanah SKHPL di tahun 97, ada keputusan Menteri Dalam Negeri 49 tahun 2001 bahwa pemerintah kota itu mempunyai dua, yaitu dimiliki atau dikuasai. Yang dikuasai ini, Pak, itu laksanakan, yaitu SKHPL itu. Yang dimiliki itu secara konversi nanti ada di dalam sertifikat, di situ disebut konversi. Tapi kalau ini pemberian hak, Anda diberi kuasa, laksanakan pemberian kuasa itu sesuai dengan diktum-diktumnya yang ada di dalam SKHPL itu. Sehingga Perda nomor 41 tahun 96 itu tidak pernah ada isinya terhadap SK itu, karena 96 nggak mungkin di 97 bisa dimasukkan. Bagaimana cara menuangkannya? Karena itu, Pak, kami bermohon ada perda yang mengatur tentang SKHPL yang 97 yang selama ini diakui. Karena begini, Pak, di dalam SK tersebut, mohon maaf, yang maksudnya perda mengatur apa? Mengatur melepas atau perda tata cara, Pak, tentang pemberian persetujuan HGB di atas HPL. Persetujuan itu diatur, Pak, sudah berarti, di tahun 96. Berarti sebenarnya yang dimaksud Bapak ini apa? Apakah Bapak ini sepakat bahwa tanah ini tanahnya aset pemerintah kota? Atau Bapak berpendapat bahwa itu bukan asetnya pemerintah? Yang mana dulu? Ya, yang jadi, mana? Mau ya. yang Bapak mau mengaku yang asetnya pemerintah, atau Bapak mengakui ini bukan aset pemerintah? Ya, begini, Pak. Simbada, Pak, itu ada di keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 49 tahun 2001. Di situ ada dua, Pak, ada dua barang jenis, yaitu dimiliki, berarti dimiliki oleh pemerintah kota. Yang kedua adalah dikuasai. Dikuasai ini, Pak, yang Bapak harus melaksanakan dari pemberian kuasa tadi, yaitu Bapak yang sudah mendapatkan SKHPL itu laksanakan sesuai dengan aturan yang diberikan. Laksanakan itu maksudnya dilaksanakan apa? Ya, HGB di atas HPL kan ke orang lain. Berarti bukan dilepas ya? Bukan dilepas, HGB di atas HPL. Apa begini, Pak, di diktum ke-6, apabila di dalam daerah itu ada pendudukan yang sudah menetap dan lama, maka bisa diselesaikan dengan diberi ganti rugi atau ganti untung, terserah sekarang ini, atau dikeluarkan dari wilayah SKHPL itu, sehingga warga-warga yang tidak terkena HGB di atas HPL dia mendapat statusnya hak milik. Tetapi yang ada di wilayahnya pemerintah kota yang sudah diberi ganti untung atau ganti rugi itu di situ, itu diberi sertifikat HGB di atas HPL. Jadi itu pemahaman kami terhadap SKHPL itu, Pak. Jadi ini, Pak, terkait dengan pandangan yang berbeda. Kalau kami ketika itu sudah masuk ke dalam Simbada, maka secara otomatis itu menjadi milik aset pemerintah kota. Kalau jenengan punya pandangan yang berbeda, ini masukkan ke masalah hukumnya, mau ke pengadilan, mau ke kejaksaan, mau kemana, sehingga apa? Jangan kita yang mengartikan. Lek jenengan kali kula sing ngartekno, lek penyidik iki ngomong keliru atau pengadilan ngomong salah, ya dadi salah kabeh. Biarkanlah yang menentukan itu adalah yang memiliki keputusan badan lembaga yang mengatakan ini benar atau salah. Jadi, Pak, mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Kalau ini sudah terjadi di tahun 73, ayo jenengan saya pun jabate yosek kait. Kalau saya melepaskan ini hibah hanya kepada negara, di dalam peraturan menteri, di dalam peraturan pemerintah, itu memang instansi pemerintah lainnya. Kalau bukan ke instansi pemerintah, maka harus ada pergantian ganti ruginya. Dengan apa? Dengan harga appraisal. Lek saiki, Pak,
Eri ngelepas ijenan, mari ngono ono kerugian negara siapapun wali kotanya. Ketika melepaskan aset negara tidak akan pernah mau akan dilakukan karena itu sudah masuk aset negara. Sehingga tadi yang sudah diambil kebijakan oleh Pak Menteri, kalau itu sudah dirapatkan dengan seluruh jajaran samping dan hasilnya adalah HGB di atas HPL, Pak Menteri juga sudah menyampaikan itu, ya ayo dilakoni. Aku ya gak wani Pak metu teko jalur itu. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ternyata jenengan punya pandangan yang berbeda, ayo diuji nang hukumnya. Kalau saya Pak, saya tidak akan berani mengambil pendapat pribadi. Tapi karena saran yang sudah diberikan, bahkan surat yang kami sampaikan ke Menteri sudah dijawab. Kemarin secara lisan pada waktu beliau hadir dilakukan melalui HGB di atas HPL. Itu Pak yang bisa saya ambil. Kalau kita berkutat lagi tahun 73, berkutat lagi tahun 99, itu sudah buktikan saja. Pada waktu ke pengadilan, kalau itu ada putusan pengadilan, pasti akan saya jalankan. Tapi kalau tidak ada putusan pengadilan, saya tidak akan pernah mengambil sebuah kebijakan. Karena sisi hukumnya yang menentukan adalah sebuah lembaga yang berhak menentukan bahwa ini adalah benar dan salah. Karena kalau kita mau melihat ini Pak ngapunten, jenengan ngelihatnya dari sisi sini. Oh bentuknya ini, Eri, dulu itu posisi ki Pak, ketok pucuk itu. Lah ini yang akhirnya tidak pernah ketemu. Karena saya ngapunten betul, ayo didekek lah ke apa namanya kita dengan segala kerendahan hati kita. Yang saya harapkan hanya satu, bagaimana aset pemerintah daerah ini bisa kalau sudah ada rumah digunakan, tapi ojo ngomong hak milik, sopo sing wani ngelepas menjadi hak milik ketika itu asetnya pemerintah. Ngapunten loh Pak. Itu yang kira-kiranya. Jadi kalau Bapak tadi berbicara terkait itu lagi, ayo dibuktikan di pengadilan saja. Le Erik kokon njupuk keputusan Pak, insya Allah saya pastikan saya tidak akan pernah berani mengambil keputusan itu. Karena apa? Ini asetnya negara. Iso digantung aku Pak, ngilangi asetnya negara Pak. Pak, begini Pak. Jadi saya ini ingin melanjutkan saja Pak. Rekomendasi yang Bapak berikan kepada BPN untuk mendapatkan HGB di atas HPL. Rekomendasi Bapak ini dasar hukumnya itu jangan menggunakan dasar hukum yang tahun 96. Karena apa? Karena SK ini 97 Pak. Pak mohon maaf. Itu yang saya maksud Pak. Rekomendasinya sudah tahun 96. Terus saya sampean minta untuk menarik rekomendasi itu sebagai wali kota yang baru. Begini Pak. Setelah itu asetnya ucul teko nggone pemerintah. Tidak Pak, tidak lepas Pak. Jadi nantinya Pak, SK HPL yang 97 itu isi dari SK ini, substansi materinya itu sesuai Pak. Pak gini, iki lek sampai nambi aku engkel-engkelan gak mari. Ya, Pak. Jadi kalau saya satu, Ya. lewat pengadilan atau kita lewat pendampingan kejaksaan. Jenengan hadir, saya hadir, tim kita hadir. Siap. Apapun keputusan lembaga itu, Siap. kita harus siap untuk menerimanya. Ya. Boleh. Jadi intinya itu saja Pak. Siap. Kalau jenengan sama kulo, insya Allah sampai kiamat, boten sami. Jenengan kekeh dalam hal itu, saya pun kekeh karena mempertahankan aturannya aset negara. Karena ini sudah dari wali kota sebelumnya. Tapi kalau saya Bapak terbuka seperti ini, saya senang. Ya. Ayo dilakukan pendampingan kejaksaan tinggi yang sekarang sudah ke menteri itu Mbak. Monggo jenengan hadir sama saya ke kementerian, yo ayo. Nanti ketika nanti dalam kejaksaan nanti mengatakan, oh bener jenengan resmi ditokno, tak lakoni Pak. Tapi yang penting ada sisi hukumnya dari BPK, dari kejaksaan. Jadi Bapak sama, saya pasti kok menghormati warga saya pasti saya lakukan. Saya juga nyuwun tolong jenengan juga sama jaga saya, jangan sampai mengambil sebuah kebijakan yang untuk ini akhirnya ono sing pendapat iki merugikan negara. Inilah itu yang saya tidak mau. Monggo Mbak Ira ini diajak Pak Solehnya. Jadi nanti kalau mau ke ke kejaksaan pendampingan aja, ke BPN aja. Ngono lho, wong jenenge seduluran. Lek seduluran lu gak engkel-engkelan, marekno. Sing penting padha enake.
Terima kasih. Ya. Sun Pak Saleh nggih. Pak Soleh gitu ya. Gantian Pak Saleh. Saya ngapunten loh Pak Soleh. Ayo barengan lah, saya kan barengan lah. Siap. Lek demo terus sama gak mari-mari Pak Soleh. Amin, amin. Nggih. Nggih. Matur suwun Pak Saleh Ngapunten nggih. nggih. Kantosan bagi belakang.